Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran yang ketiga. Masih tentang cara menciptakan multiple income stream. Ya, bagaimana Anda punya lebih dari satu sumber penghasilan supaya kehidupan keuangan Anda menjadi lebih cetar membahana. Jadi dalam video kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana menciptakan multiple income stream secara sukses ya. Setelah dalam video-video sebelumnya kita bicara mengenai berbagai tipe dan kunci sukses untuk mencapai beberapa tipe di antaranya. Tapi sebelum kita bicara mengenai step by step bagaimana menciptakan multiple income stream, itu saya mau sharing mengenai beberapa kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mencoba mencari penghasilan sampingan dengan cara menjual sesuatu. Ya. Intinya kan ketika Anda mau mendapatkan income sampingan itu kan Anda sebenarnya selling ya. Entah Anda menjual jasa keahlian Anda, entah Anda menjual produk secara dropship, atau Anda menjual produk digital Anda, atau Anda jualan offline, buka warung gitu ya. Itu kan semua kuncinya adalah selling ya. Bagaimana menjual. Nah di dalam slide di depan Anda ini ya di slide 31 itu saya bilang ada 4 kesalahan fatal yang acap dilakukan oleh orang yang mau menciptakan multiple income stream. Yang kalau bisa Anda hindari ya, kalau Anda tidak bisa menghindari kesalahan fatal ini ya Anda juga akan termehek-mehek. Kesalahan pertama adalah ya di slide berikutnya ya, di halaman slide 32 itu mistake pertama adalah bad product ya saya bilangnya, bad product atau services ya. Jadi apapun jualan Anda, entah Anda mau jualan jasa keahlian Anda mau menjual produk Anda baik offline maupun online, apapun jenisnya itu kesalahan pertama ya produk Anda jelek gitu ya. Produk Anda tidak unik. Jadi ya pelanggannya kecewa ya, tidak ada unique selling proposition ya. Kenapa misalnya produk-produk digital saya laku gitu ya? Karena produknya emang wow ya. Kalau Anda ke website saya di pakarkinerja.com itu Anda bisa lihat produknya sangat bagus ya menurut saya gitu ya. Bonusnya melimpah. Jadi pembelinya puas. Ya. Jadi nah, kesalahan banyak orang ketika memulai mencoba mencari income tambahan, dia menjual sesuatu yang sesuatunya itu kurang bagus. Ya. Jadi di slide berikutnya ini, saya bilang bahwa sejumlah orang mulai berjualan produk atau berjualan jasa, namun jasa dan produk Anda tidak punya keunikan, hanya itu produk. Tanpa keunggulan fitur dan keunikan, maka produk kita akan sulit bersaing, sering hanya terjebak dalam price war. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau Anda mau jualan dropship, kalau bisa lihat barangnya itu memang dibutuhkan pasar. Atau kalau Anda mau jualan produk digital Anda menciptakan produknya itu yang solid gitu ya, yang kualitasnya bagus. Bonusnya melimpah ya, kayak saya jualan ini kan bonusnya melimpah. Anda dapat e-book, dapat summary 50 buku bisnis terbaik sedunia gitu ya. Dapat e-book gratis sampai 5 biji gitu ya. Itu kan sesuatu yang menarik ya, ada videonya seperti ini. Itu kesalahan fatal pertama teman-teman ya. Kesalahan fatal yang kedua di slide berikutnya ini adalah apa yang saya sebut sebagai non-creative promotion. Ini menurut saya yang paling fundamental juga ya. Banyak orang mau jualan tapi tidak bisa memasarkan hasil jasanya ya. Saya punya teman juga jualan jasa konsultan gitu ya. Tapi dia tidak bisa memasarkan jualannya. Dia sebenarnya produknya bagus, dia konsultasinya bagus, dia juga seorang ahli konsultan ya. Kalau jadi konsultan bagus. Tapi sayangnya dia tidak memiliki keahlian untuk memasarkan jasa keahliannya. Ya alhasil dia tidak pernah dapat klien gitu ya, tidak dapat penghasilan. Itu kan mengerikan teman-teman. Itu banyak itu teman-teman ya. Saya punya banyak teman yang mau jadi konsultan, mau jadi trainer karena mereka tahu bayarannya mahal. Dan mereka merasa bisa gitu ya, punya pengalaman sebagai seorang manajer HRD, punya pengalaman sebagai seorang bahkan direktur gitu ya. Tapi bukan itu yang sulit sebenarnya. Ketika mau menjadi konsultan seperti saya atau menjadi seorang trainer, itu yang sulit bukan ilmunya, ilmu trainingnya bukan. Yang sulit menjualnya, menjual jasa keahlian Anda itu butuh apa yang saya sebut sebagai tadi personal branding melalui blog.
Ya, melalui media sosial, melalui email marketing. Sekali lagi, kalau Anda mau jualan jasa keahlian Anda atau produk digital Anda, itu manfaatkan email marketing. Ya. Nah, banyak orang tidak memiliki keahlian menjual, jadi makanya selling skill itu menurut saya salah satu keahlian fundamental ya. Kalau Anda punya keahlian selling skill, apapun yang Anda jual bisa laku, itu Anda pasti akan kaya raya, teman-teman. Jadi kunci kaya itu kalau Anda punya keahlian menjual. Dalam hal ini kalau dunia digital ya keahlian menjual secara online. Ya, ini di slide berikutnya ini saya bilang ya. Banyak orang jualan di media sosial tanpa punya basis prospek atau follower yang banyak. Dikira begitu gelar jualan langsung laku. Padahal tanpa punya basis follower yang banyak, maka jualannya pasti sepi dan tidak ada yang beli. Ya seperti kuburan. Ya, makanya ketika saya mau jualan online produk saya seperti yang sekarang Anda nikmati ini, ya kan saya mengumpulkan emailnya mungkin lebih dari setahun duluan. Dalam 1 tahun saya berjibaku mengumpulkan email, pelanggan email, 1 tahun penuh. Ya. Jadi dalam 1 tahun saya punya 6.000 prospek. Baru saya jualan, gitu loh teman-teman. Banyak orang-orang langsung ujuk-ujuk bikin blog terus jualan, padahal dia tidak punya pelanggan email, zero pelanggan emailnya, pengunjung blognya juga zero. Lah siapa yang mau beli gitu kan, itu ngomong kosong. Fata morgana teman-teman, fata morgana. Saya balik, kalau saya selalu building audience dulu. Saya berjibaku mengumpulkan pelanggan email sebanyak-banyaknya, saya berjibaku meningkatkan traffic blog saya. Baru setelah prospeknya banyak, saya punya banyak pengunjung, saya punya banyak pelanggan email, baru saya jualan. Itu pasti laku mas, karena Anda sudah punya prospek, sudah punya audience, sudah punya kolam istilahnya. Istilahnya kalau kayak mau mancing, kolamnya sudah penuh dengan ikan. Jadi ya Anda ketika melempar umpan ke jualan ya pasti yang beli banyak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di slide berikutnya ini, di slide 36 saya bilang bahwa kunci sukses bisnis itu great products, produknya bagus, sama great promotion. Marketingnya bagus, great marketing. Pasti nanti penjualannya maknyus, great sales. Salesnya akan meledak. Ya. Saya kasih contoh misalnya dulu saya ketika jualan kursus online yang pertama ya tahun 2016 itu saya mengumpulkan audiensnya selama 1 tahun. Ya, saya mengumpulkan pelanggan emailnya 1 tahun. Tapi begitu saya sudah punya pelanggan email yang banyak, saya kemudian launching ya kursus online saya. Saya jual 400.000 saat itu ya. Dan kemudian hanya dalam 2 hari saya bisa dapat penjualan sampai 300 pendaftar. Jadi kalikan 400.000 kan saya dapat uang 120 juta teman-teman. Hanya dalam 2 hari saya dapat keuntungan 120 juta. Karena kan bikin kursus modalnya otak mas ya, tidak ada biaya produksi. Saya tidak jualan bahan baku barang fisik. Saya jualan produk digital. Dalam hal ini kursus modalnya hanya otak sama ya ini ya video. Jadi nyaris nol modal produksinya. Saya jual dalam 2 hari laku sampai 300. Setara 120 juta. Itu saya merayakan kemenangan itu sambil ngopi itu di Starbucks, saya ingat itu. Saya ngopi. Di hari kedua saya ke Starbucks ngopi sambil merayakan pemasukan 120 juta itu. Sambil minum cappuccino gitu ya. Itu kan indah. Ya. Nah, sukses yang indah seperti itu sebenarnya dibangun sejak 12 bulan lamanya. Saya berjibaku mengumpulkan pelanggan email. Jadi prosesnya panjang, trust the process. Tidak ada yang instan, teman-teman. Ya. Yang instan itu hanya scroll-scroll layar HP. Oke. Nah, di slide berikutnya ini ya, saya bilang mistik yang ketiga, ya menyerah di tengah jalan. Ya, menyerah di tengah jalan, teman-teman. Jadi, Anda misalnya mau jualan di Tokopedia, tiba-tiba setelah 2 bulan nggak laku-laku gitu ya, kemudian akhirnya berhenti. Itu bisa terjadi juga ya. Atau Anda jualan melalui Instagram, 1 bulan nggak ada yang beli-beli ya, akhirnya tutup tokonya. Atau Anda bikin blog, ya setelah 1 tahun kemudian males tidak di-update lagi, ya kosong. Tidak ada pengunjungnya, turun trafficnya. Dan kemudian penjualan Anda tidak akan laku. Ya. Atau Anda bikin Instagram untuk personal branding, diisi di minggu-minggu awal. Setelah 6 bulan kemudian makin malas dan kemudian decline. Itu bahaya.
Ya, jadi saya bilang di halaman 38 ini, mulai menjalankan bisnis tidak mudah, pasti akan menemui sejumlah kegagalan. Kuncinya adalah tetap harus mencoba hingga berhasil. Gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Keep trying. Jangan patah di tengah jalan. Ya, keep trying ya. Jadi, itu caranya keep trying bagaimana ya, metode penjualannya yang harus diubah-ubah ya. Misalnya, saya sering ngasih contoh, saya juga kadang-kadang jualan online saya tidak laku ya. Saya dulu iklan di Facebook, saya pikir Facebook itu efektif. Ternyata zonk gitu ya. Tidak menghasilkan penjualan yang memuaskan. Saya ganti iklan di Google. Ternyata di Google juga tidak berhasil. Saya sudah hampir menyerah itu ya. Kemudian saya menemukan clue dari email marketing. Ternyata kalau pakai email marketing jauh lebih efektif. Akhirnya saya mati-matian fokus 100% membesarkan email marketing saya, pelanggan email saya. Karena saya tahu itu yang paling memberikan dampak memuaskan. Dan untuk membuat email marketing banyak, saya harus menggunakan SEO. Saya harus banyak meminta teman-teman atau memanfaatkan jasa yang menyediakan link, review link tadi saya cerita ya. Jadi sekarang fokus saya berjibaku mati-matian membesarkan search engine blog saya demi mendapatkan pelanggan email yang banyak. Itu kan percobaan yang kesekian kalinya, Mas. Baru berhasil. Pakai media sosial Facebook gagal, pakai Google gagal. Baru melalui email marketing sukses. Artinya metodenya bisa macam-macam. Kita harus tidak boleh menyerah. Mencoba memanfaatkan berbagai metode. Oke. Nah yang terakhir ini ya, mistik yang keempat ya. Tidak pernah dibuka jualannya. Ya Anda tadi sudah mau mencoba mendapatkan multiple income stream. Tapi rencana Anda itu hanya ada di dalam angan-angan, teman-teman. Ya, hanya ada di dalam angan-angan. Tidak pernah dieksekusi. Itu kan omong kosong, teman-teman. Ya. Jadi hanya direnungkan, dianalisis, no action. Ya, sampai umur Anda 40 tahun, Anda hanya punya single income. Ya, Anda tidak bisa mendapatkan multiple income stream, karena Anda tidak pernah mulai. Jadi ini di halaman 40 saya bilang kesalahan keempat ini kesalahan klasik. Banyak orang punya ide dan pikiran untuk memulai usaha sampingan. Namun semuanya hanya berhenti dalam pikiran, dalam angan-angan. Tidak pernah diwujudkan menjadi kenyataan. Jadi ide Anda itu tidak ada maknanya sama sekali, Mas. Omong kosong. Ide Anda betapapun hebatnya, Anda mungkin merasa hebat ide Anda, blah, 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 blah. Tapi kalau tidak dieksekusi itu hanya menjadi fata morgana. Oke? Jadi itulah ya, kesalahan keempat ya. Nah di dalam slide berikutnya ini saya bilang kenapa tidak pernah memulai usaha sampingan ya. Demi mendapatkan multiple income stream ya di dalam slide 41. Mungkin bingung milih bisnis, bingung milih usahanya apa. Atau takut rugi dan gagal. Atau alasannya tidak punya skills. Dan yang terakhir alasannya tidak punya modal. Ini semua solusinya mudah, Mas. Ya, mbak-mbak ya, teman-teman ya. Yang pertama tidak punya, bingung milih bisnis, tadi sudah saya kasih contoh ya, ada 7 contoh. Tipe-tipe untuk mendapatkan usaha sampingan, ada 7, Anda tinggal pilih. Ya, Anda tinggal pilih. Ya, Anda bisa googling juga, banyak itu pilihan modal usaha sampingan sekarang puluhan. Anda pilih salah satunya, tadi saya sudah cerita juga. Takut rugi atau takut gagal. Kan bisa dibalik, Mas. Bagaimana kalau Anda untung gitu ya. Jadi pikirannya jangan negatif oriented, jangan pesimis, tapi optimis. Bagaimana kalau untung? Tapi kalau takut rugi ya Anda bisa mulai usaha yang modalnya kecil. Misalnya jadi dropship. Ya, dropship kan modalnya tidak banyak. Anda hanya butuh dana untuk iklan. Anda tidak perlu dana untuk pulaan barang. Jadi kalaupun Anda gagal, Anda ruginya nggak terlalu banyak. Tapi itu bisa jadi pelajaran yang sangat berharga. Tidak punya skills. Anda bisa belajar dari kursus saya ini. Ya. Terima kasih Anda sudah beli kursus saya. Ada banyak judul yang menarik selain sekarang ini ya. Ada judulnya mengenai goal achievement strategy. Ada judulnya mengenai financial freedom. Itu di dalamnya saya ngasih cara bagaimana Anda mengembangkan skill untuk mencari income tambahan. Ya, Anda baca, Anda lihat videonya, Anda simak, dan kemudian Anda praktekkan. Itu akan sangat berdampak positif, Mas, terhadap masa depan Anda.
Banyak follower saya yang bilang, Mas Yudya terima kasih, saya pernah beli kursus Mas Yudya dan saya praktekkan, sekarang penghasilan saya bertambah. Nah, itu kan bisa dipelajari. Kalau Anda sudah beli video saya ini berarti Anda sudah sangat bagus. Tinggal actionnya Mas, actionnya. Oke? Kemudian yang alasan tidak punya modal ya, tadi saya bilang banyak bisnis atau usaha sampingan yang bisa dilakukan dengan tanpa modal banyak. Ya, tadi dropship zero modalnya, atau Anda menjual jasa keahlian Anda kan itu zero. Karena yang Anda jual skill Anda. Anda hanya butuh uang untuk beli domain, bikin website. Ya bikin website sekarang modalnya mungkin paling cuma 500.000. Oke? Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya, banyak sekarang di era digital ini banyak usaha yang sangat bisa dilakukan dengan modal yang kecil di bawah 500.000 atau paling tidak di bawah 1 juta. Dan kalau Anda sudah jadi karyawan, Anda modal 1 juta mungkin tidak berat bagi Anda. Oke? Saya rasa itu ya di dalam video kali ini. Kita nanti akan lanjutkan di dalam video berikutnya 3 langkah memulai multiple income stream. Tapi sebelum memulai langkah itu, tolong Anda hindari 4 kesalahan tadi. Ya. 4 kesalahan yang kadang-kadang membuat kita gagal menjadi seorang multiple income stream developer gitu ya. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.